Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Direktur Akademik Umum UNESA, Profesor Vida Rahmadiarti, Magister Kesehatan. Yang kami hormati Bapak Rusli Hidayah beserta para Bapak Ibu Koordinator Program Studi. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Ibu Tri Endang Kustianingsih, serta para peserta sosialisasi pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang, salam sejahtera, selamat datang dalam acara sosialisasi program Surabaya Mengajar untuk mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan perkenannya sematalah, sehingga pada siang hari yang teduh ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat dan walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kesehatan, kesejahteraan, dan keluangan sehingga kita bisa selalu beraktivitas secara produktif dan bercengkrama bersama orang-orang yang kita sayangi. Tak lupa kami panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat selalu tercurah kepadanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk pada siang kesempatan siang hari ini adalah merupakan sosialisasi program Surabaya Mengajar yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Surabaya, bekerja sama atau bersinergi dengan Kemendikbudristek dan juga perguruan tinggi. Ini merupakan sinergisme yang kami harapkan bahwa para mahasiswa, dalam hal ini Universitas Negeri Surabaya, bisa semakin luas dalam mengenal laboratorium kehidupan yang sesungguhnya. Baik, untuk menyingkat waktu, sambutan yang pertama disampaikan oleh Direktur Akademik UNESA, Profesor Vida Rahmadiarti, Magister Kesehatan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Pak Dedi, apa suara saya terdengar? Monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Guru dan Pendidikan Ibu Tri Endang Kustianingsih, Bapak Kasubdit MBKM UNESA, kemudian Bapak Kasih PLP dalam ini oleh Pak Rusli, kemudian Bapak Ibu Kasih lain yang hadir di sini, Bapak Ibu Korprodi, Selingkung UNESA, dan tak lupa saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hingga siang ini kita diberi nikmat berupa sehat sehingga berada dalam ruang Zoom ini dalam rangka sosialisasi Surabaya Mengajar. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih melalui Putri karena UNESA sudah diajak untuk berkolaborasi melakukan kegiatan di Surabaya Mengajar, dan ini mungkin sudah kesekian kalinya ya Pak Rusli ya. Jadi yang sudah diikuti oleh mahasiswa UNESA gitu baik. Keunggulan dari program ini juga bisa diikuti selain mahasiswa pendidikan juga mahasiswa non pendidikan gitu ya. Dan untuk teman-teman yang dari PGSD mengikuti kegiatan Surabaya Mengajar ini sepertinya juga bisa bisa dikonversi ke PLP ya Pak Rusli kalau SD ya. Kalau SMP dan SMA itu memang belum bisa gitu ya, atau nanti bisa dikomunikasikan dengan Kasih PLP dengan Pak Rusli. Yang jelas dari kegiatan ini nanti adik-adik mahasiswa akan mendapatkan konversi MBKM 20 SKS. Jadi silakan nanti adik-adik mengikuti sosialisasi dengan baik dan menanyakan kalau ada hal-hal yang belum jelas pada Putri dalam hal ini, sehingga nanti ketika sudah mendapat pengarahan nanti bisa mendaftar sesuai dengan kegiatan kita di
semester depan ini juga untuk mahasiswa angkatan 2020 untuk mengikuti kegiatan tersebut. Oke, saya kira ini apa yang perlu kami sampaikan, dan terima kasih atas kerjasamanya Putri, tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan UNESA. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Profesor Vida Rahmadiarti MKes. Baik, untuk selanjutnya kita langsung menuju ke materi inti, yaitu materi sosialisasi yang dibawakan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Tri Endang Kustianingsih. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Direktur Akademik Universitas Negeri Surabaya, Profesor Vida Rahmawati MKes beserta jajarannya. Di sini ada Pak Rusli dan Bapak Ibu dosen lainnya yang juga selaku koordinator program studi, dan juga mungkin ada dosen pendamping yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kemudian mahasiswa peserta program Surabaya Mengajar. Terima kasih Bu Vida, Prof Vida, karena Prof Vida ini adalah yang kita pernah bertemu ya Prof, kalau nggak salah. Iya. SM Study. Oh ya. Surabaya, Surabaya Barat nih Bu. Di Sampurna ya Prof, dari Sampurna. Ya. Terusnya Prof Vida yang mengawal lesson study, kalau dulu paling gencar lesson study-nya. Terima kasih Prof Vida atas arahan dan sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung dalam kegiatan sosialisasi ini, mohon izin hari ini Kepala Dinas Pendidikan sedang padat acaranya, jadi tidak bisa bersama untuk menyampaikan sambutan. Sehingga beliau mohon salam saja kepada Bu Vida dan rekan-rekan semua dari UNESA untuk bisa mengikuti program Surabaya Mengajar. Nanti ada pembekalan setelah fix mahasiswa dari UNESA ini, maka kami akan melakukan pembekalan kembali juga bersama dosen pendamping tentunya yang sudah ditunjuk oleh UNESA. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghemat waktu, mohon izin saya langsung saja ke materi sosialisasi. Mohon izin untuk share screen. Dan sampun terlihat Pak Dedi? Sudah terlihat ya? Sudah Bu, sudah jelas. Jadi seperti yang disampaikan Prof Vida, sebenarnya program Surabaya Mengajar ini adalah sinergi dari programnya MBKM, begitu. Karena memang ini adalah program mandiri, dan pada kesempatan di bulan Maret kami juga menyampaikan izin kepada Kemendikbudristek terutama untuk perguruan tinggi. Kami mohon dukungan agar program Surabaya Mengajar yang berada di bawah pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Surabaya, agar mendapat dukungan support, terutama mahasiswa yang ada di perguruan tinggi di Surabaya untuk bisa bergabung dalam program Surabaya Mengajar. Karena memang untuk tahun ini jumlah mahasiswa yang mendaftar di program Surabaya Mengajar mengalami penurunan, dan ini harapan kami setelah nanti kami sosialisasi, terutama untuk UNESA, mahasiswa-mahasiswa yang adik-adik yang ada di dalam ruang Zoom ini nanti agar bisa segera untuk mendaftar, sehingga kami juga sangat berterima kasih sekali jika adik-adik nanti bisa bergabung untuk bisa mendapatkan pengalaman yang disampaikan Pak Dedi tadi, laboratoriumnya kehidupan ya di dunia nyata, yaitu dengan belajar menjadi pengajar ya, dan juga menjadi tenaga kependidikan ya kan, tidak hanya guru tapi juga tenaga kependidikan yang kami buka peluangnya untuk bisa bergabung di dalam program Surabaya Mengajar. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa, mohon izin
untuk Surabaya Mengajar sendiri memang sebenarnya sekali lagi sangat bersinergi sekali dengan programnya dari perguruan tinggi, yaitu bahwa perguruan tinggi dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kemudian dalam kebijakan Merdeka Belajar, kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi itu sendiri. Nah, kemudian jumlah perguruan tinggi yang di Surabaya ini kan cukup banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tahun ini sangat menurun, padahal perguruan tinggi yang ada di kota Surabaya sangat banyak. Mungkin memang karena ini program mandiri, jadi supporting dari Kemendikbudristek memang belum kuat, sehingga kami kemarin juga minta dukungan lebih, sehingga dari perguruan tinggi yang ada di Surabaya mendukung program ini. Bahkan karena program Surabaya Mengajar ini ada di kota, nah mungkin ini adik-adik mahasiswa tidak perlu lagi ditempatkan, mungkin ya kalau program-program yang lain ditempatkan di daerah ya. Nah, dengan adanya program ini bisa sama ya yang disampaikan Bu Prof. Vida tadi bahwa ini menjadi program MBKM yang sama dinilai dengan 20 SKS ya. Nah, oleh karena itu dengan sosialisasi ini nanti adik-adik mahasiswa bisa memahami dan tidak ragu lagi untuk bergabung dalam program Surabaya Mengajar. Nah, kemudian program Surabaya Mengajar ini mengapa kami adakan ya? Karena memang data di lapangan bahwa Surabaya, terutama untuk tingkat SD, tingkat TK, PAUD, TK, SD, SMP ini yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Surabaya, mengalami kekurangan guru karena banyak yang purna tugas dan juga meninggal. Nah, dalam hal ini jumlah guru Surabaya saat ini mencapai 2.008 orang. Nah, itu ada di jenjang TK, SD, dan SMP. Kemudian terbatasnya keuangan daerah untuk menggaji guru karena memang tidak diperkenankan lagi kami mengangkat guru, ya baik itu guru tidak tetap atau honorer, maupun guru yang lain kecuali dari P3K yang memang program dari pemerintah pusat. Kemudian dampak pandemi ini juga memunculkan banyak sekali permasalahan belajar, kemudian potensi adanya learning loss sampai saat ini juga masih dialami oleh anak-anak didik kami. Kemudian juga betapa pentingnya budaya hidup sehat karena saat ini pun kita bisa melihat bahwa pandemi itu belum berakhir ya. Jadi turun naiknya pandemi akibat COVID atau Corona ini juga masih dirasakan di Surabaya. Nah, jadi pentingnya budaya hidup sehat di sekolah itu sangat kita galakkan. Selanjutnya, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, bahwa sekali lagi bahwa sinergi program Surabaya Mengajar dengan MBKM ini adalah sebuah asistensi mengajar. Jadi kalau mau dilihat sinerginya seperti apa, gitu ya. Yang pertama saya sampaikan tadi bahwa Surabaya Mengajar memang mengatasi kekurangan guru, walaupun dalam hal ini adik-adik mahasiswa ya tidak sepenuhnya memang nanti untuk mengajar karena nanti juga ada pendampingnya ya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, tapi pengalaman bagaimana mengajar itu yang nanti adik-adik dapatkan di sana. Paling tidak adik-adik yang nanti bergabung, terutama untuk yang di program mengajarnya itu adalah yang sudah mendapatkan mata kuliah micro teaching begitu ya, sehingga sudah ada dasar untuk bisa masuk ke dalam kelas mengajar. Nah, sedangkan yang lain kami buka untuk tenaga kependidikan yang di bagian administrasi, ya, kemudian nanti saya akan tampilkan juga supaya adik-adik lebih paham. Ternyata tidak hanya di bidang keguruan saja, tapi di bidang lain di sekolah itu juga sangat-sangat luas untuk bisa menimba ilmu ya untuk belajar, dan di samping tadi ada program pendidikan guru. Nah, kemudian kedua program ini ya sama ya, Surabaya Mengajar dan asistensi mengajar itu sama-sama untuk mendampingi siswa dalam hal ini meningkatkan kompetensinya di bidang literasi dan numerasi ya, dan menangani masalah psikososial. Nah, demikian asisten mengajar juga demikian ya, menumbuhkan soft skill melalui pengalaman nyata bagi mahasiswa di sekolah. Kemudian juga meningkatkan mutu sekolah ya, mutu sekolah dalam hal ini di asistensi mengajar itu
yang diprioritaskan untuk mendapatkan mahasiswa ya, bantuan dari mahasiswa dari perguruan tinggi adalah sekolah yang akreditasinya C. Nah, dalam hal ini memang kalau di Surabaya untuk sekolah negeri tidak ada yang akreditasinya C, kecuali sekolah-sekolah swasta. SMP, SD, SMP negeri rata-rata terakreditasi A. Namun dalam hal ini masih banyak yang kekurangan guru. Nah, jadi sumber dayanya memang harus segera mendapatkan bantuan dari programnya perguruan tinggi begitu. Kemudian program Surabaya Mengajar ini merujuk pada 3 prioritas utama, yaitu sekolah ramah, sekolah sehat, dan sekolah yang smart. Nah, di asistensi mengajar juga demikian, sekali lagi untuk meningkatkan mutu sekolah ya melalui akreditasi sekolah. Nah, selanjutnya untuk Surabaya Mengajar nanti akan didampingi oleh Bapak Ibu pengawas, baik itu TK, SD, SMP, kemudian juga ada kepala sekolah dan juga guru yang sesuai dengan sekolah dan wilayahnya dan juga sesuai mata pelajaran yang nanti akan diampu oleh adik-adik mahasiswa. Kemudian kalau di asistensi mengajar itu pendampingan dilakukan oleh dosen pendamping ya, yang ditugaskan oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, walaupun demikian di Surabaya Mengajar juga nanti adik-adik akan didampingi oleh dosen pendamping ya. Kemudian nanti juga akan memperoleh sertifikat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan sebagai bukti bahwa adik-adik mahasiswa setelah melaksanakan tugasnya, telah melaksanakan program ini dan nanti mendapatkan 20 SKS ya, setara dengan 20 SKS. Nah, demikian juga dengan asistensi mengajar bahwa penilaian dan konversi disesuaikan dengan kebijakan akademik masing-masing perguruan tinggi. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan di depan bahwa program Surabaya Mengajar ini punya tujuan prioritas utama, yaitu ada memberikan kesempatan, yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengabdi di sekolah dan mendapatkan pengalaman nyata di luar kampus. Kemudian yang kedua, memenuhi kekurangan guru dan melakukan peningkatan mutu di sekolah. Dalam hal ini nanti akan meningkatkan akreditasi sekolah. Kemudian yang ketiga, membantu memberikan pendampingan masalah belajar anak, baik secara psikososialnya, kemudian kesehatan sekolah yang timbul akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya yang keempat, membantu peningkatan mutu sekolah melalui implementasi kurikulum Merdeka, karena semua sekolah yang ada di Surabaya saat ini menerapkan kurikulum Merdeka, terutama kalau SMP di kelas 7. Mohon maaf, saya minum sedikit. Mohon izin, ini akibat kebanyakan makan gorengan. Mohon maaf, saya lanjutkan. Kemudian Bapak dan Ibu adik-adik sekalian, bahwa sekali lagi kami mengikuti kurikulum yang dari pusat, sehingga di Surabaya sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, baik itu TK, SD, dan SMP. Kemudian akreditasi sekolah juga demikian, rata-rata kalau di negeri tadi saya sampaikan A. Kemudian asesmen nasional yang kita ketahui ada 4 dan yang difokuskan adalah literasi numerasi, kemudian juga ada lingkungan belajar ya. Nah, penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, selain itu juga ada pembenahan administrasi sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu adik-adik sekalian, 3 prioritas program Surabaya Mengajar ini ya, ada namanya program sekolah ramah ya. Program sekolah ramah ini Kota Surabaya masuk dalam penerima ya penghargaan sekolah, bukan sekolah tapi kota layak anak. Otomatis satu penilaiannya adalah setiap sekolah harus ramah anak. Nah, oleh karena itu kami memprioritaskan yang namanya program sekolah ramah. Nah, di sini selain tadi dari adik-adik mahasiswa yang berlatar belakang dari pendidikan ya, nah juga
dari bimbingan konseling, ya psikologi, itu nanti bisa bergabung di program sekolah ramah ini, yaitu sebagai guru BK nanti. Jadi membantu guru BK yang ada di setiap sekolah, ya, terutama yang ada di SMP. Kebetulan kalau SD tidak ada guru BK. Nah, tapi nanti jika adik-adik yang dari BK, kemudian PLB, ya, pendidikan luar biasa, itu bisa membantu di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Nah, jadi para guru yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi memang belum mumpuni, artinya masih banyak kekurangan, ya, karena rata-rata memang tidak berlatar belakang dari pendidikan luar biasa, sehingga nanti adik-adik yang memang berlatar belakang kuliahnya ya di PLB, kemudian BK dan psikologi, itu bisa masuk di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Ada 50 untuk SD dan ada 25 untuk SMP. Nah, kemudian ada program sekolah sehat. Nah, program sekolah sehat ini nanti adik-adik juga bisa bergabung di dalam unit kesehatan sekolah, ya. Bagaimana nanti menguatkan prokes, ya, promosi tentang kesehatan, kemudian pendidikan perilaku hidup sehat, ya, PHBS, kemudian lingkungan hijau, lingkungan sehat. Nah, itu bisa diimplementasikan juga nanti mata kuliah yang adik-adik dapatkan bisa masuk dalam program ini. Kemudian nanti di program sekolah smart, mungkin adik-adik yang berlatar belakang dari teknik, ya, kemudian dari teknologi informatika, nah itu bisa bergabung di program sekolah smart karena di sekolah kami juga semuanya untuk penyelenggaraan administrasi semua berbasis digitalisasi. Kemudian juga perpustakaan dan lain sebagainya itu semuanya digitalisasi. Dan karena itu tidak menutup kemungkinan ya dari program apa saja untuk bisa bergabung di program sekolah smart. Nah, kemudian nanti juga bisa merancang peningkatan mutu bersama kurikulum ya, bidang kurikulum, maka nanti jadi yang berada di background-nya kurikulum juga bisa bergabung dengan Bapak Ibu guru yang ada di bidang kurikulum. Jadi sangat luas sekali dan sangat banyak sekali program-program yang ada di sekolah yang bisa adik-adik mahasiswa nanti masuk di bidang-bidang itu ya, membantu, kemudian juga mengimplementasikan teori-teori atau pengalaman ya yang ada di perkuliahan bisa diberikan juga di sekolah. Jadi nanti saling bersinergi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu adik-adik sekalian, untuk sasaran program Surabaya Mengajar ini memang saat ini Surabaya kurang guru ya atau memerlukan tenaga pendamping belajar dan psikososial anak. Di PAUD saja kami punya lembaga baik negeri dan swasta itu ada 1.322. Kemudian jumlah guru itu sebanyak 3.801. Kemudian untuk SD kami punya lembaga baik negeri dan swasta 662. Kemudian jumlah guru itu sebanyak 10.632. Dan SMP jumlah lembaga baik negeri dan swasta adalah 331. Kemudian jumlah gurunya 5.575. Nah, Bapak dan Ibu dosen, adik-adik sekalian, kalau melihat dari memfokuskan di sini memang untuk yang negeri. Nah, untuk yang swasta nanti dibantu oleh dari program kementerian langsung. Nah, sedangkan yang negeri ini sering tidak mendapatkan dukungan karena memang akreditasinya tadi A, begitu ya. Jadi kalau dari kementerian itu yang diutamakan adalah sekolah yang akreditasinya C, sehingga kami tidak banyak mendapatkan dukungan untuk sekolah-sekolah negeri dari program MBKM itu. Karena itu kami mengkhususkan di PSM ini, program Surabaya Mengajar, khusus untuk sekolah yang negeri. Nah, selanjutnya, tenaga pendamping program Surabaya Mengajar, ini yang saya sampaikan tadi, kalau di sekolah ada tim kami ya dari BK, ya, kemudian ada tim dari psikolog sekolah juga, tim UKS, ya, kemudian pengawas sekolah, kemudian nanti kalau dari perguruan tinggi tentu dari Prof. Vida sudah menunjuk Bapak Ibu dosen ya di masing-masing
prodinya begitu. Nah, timeline program Surabaya Mengajar, kalau saya lihat ini Prof. Vida, Pak Rusli, dan Bapak Ibu lainnya, untuk mahasiswa yang sudah sampai saat ini mendaftar itu ada sekitar 90-an. Nanti kita akan coba lihat berapa jumlahnya yang karena selalu bergerak ya. Saya lihat tadi sekitar 90-an sudah masuk untuk mendaftar. Hanya saja untuk yang di bidang tenaga kependidikan, ya administrasi ini hanya 2 di SD kalau tidak salah, 4 atau 6 di SMP begitu. Jadi masih sedikit sekali. Tapi harapan kami setelah nanti sosialisasi, adik-adik langsung segera untuk bisa bergabung di program Surabaya Mengajar karena tempatnya juga di Surabaya, adik-adik juga tidak jauh dari tempat kuliah, ya. Dan mudah untuk diakses ya, dan tempat nanti sebagai tempat praktiknya ada di kota begitu dan di sekolah negeri ya. Nah, kalau di sekolah negeri mungkin lebih sudah tertata dan lebih siap ya. Nah, kemudian juga adik-adik bisa belajar banyak ya dari pengalaman-pengalaman guru-guru yang sudah senior dan profesional. Nah, lalu kami membuat timeline ya karena memang di semester lalu sudah berakhir. Nah, sekarang semester ini, semester atau ajaran baru ya, kalau di sekolah, di pendidikan dasar dan menengah, kami bergerak ya, itu di bulan Juli. Jadi tahun ajaran baru masuk di bulan Juli. Jadi saat ini kita sedang dalam tahapan sosialisasi ya. Nanti ada pembekalan juga di bulan Juni setelah semua fix masuk pembekalan ya. Kemudian nanti Juli itu sudah masuk pelaksanaan, otomatis kami lakukan pemberangkatan, pelepasan begitu ya kepada mahasiswa yang sudah terdaftar dalam program ini. Kemudian Juli itu sudah mulai melaksanakan kegiatan, paling tidak fixnya Agustus ya Bapak Ibu, karena Juli di awal tahun ajaran baru biasanya itu ada program layanan orientasi siswa atau LOS atau masa orientasi siswa. Jadi itu sekitar 1 sampai 2 minggu. Jadi fixnya nanti Agustus itu baru proses pembelajaran. Tapi adik-adik ketika masuk di Juli ya, di akhir Juli atau di pertengahan Juli nanti itu mungkin nanti prepare aja persiapan untuk bisa bergabung bersama Bapak Ibu guru dan tim lainnya UKS, BK, tim laboratorium, tim perpustakaan untuk menyiapkan program-program yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Nah, kemudian berakhir ya di sekitar awal November karena pembelajaran di satu semester itu akhir November itu sudah selesai karena di Desember itu sudah mulai penilaian akhir semester. Jadi mungkin nanti adik-adik bisa berakhir di November ini. Nah, selanjutnya untuk link pendaftaran Surabaya Mengajar ada di HTTPS. Ini mungkin nanti bisa Pak Dedi sampaikan di chat ya untuk link pendaftaran Surabaya Mengajar ya. S.id ya PSM 4 SBY. Nanti bisa di-share di chat ya Pak Dedi. Nah, kita akan lihat dulu Bapak Ibu untuk link pendaftaran ini. Saya akan stop share dulu, saya akan bergerak ke jadi nanti kalau link pendaftaran adik-adik mohon izin Bapak Ibu dosen, nanti begitu klik link pendaftaran akan langsung masuk ke tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, ini link pendaftaran untuk jurusan prodi kependidikan. Jadi ada jenjang SD, ada jenjang SMP. Nah, yang non kependidikan ini juga demikian. Nah, saya akan buka untuk jenjang SD. Nah, jenjang SD ini karena memang SD itu berbeda dengan SMP. Jadi lebih fokus ke guru kelas, kemudian juga ada guru mapel. Mapelnya itu PJOK, Bahasa Inggris, dan Agama Islam. Nah, di sini juga kami sudah siapkan berapa kebutuhan dalam setiap sekolah itu. Jadi adik-adik bisa langsung. Ini share. Oh sorry. Maaf saya. Sebentar saya share lagi.
Mohon izin, sudah terlihat ya Pak Dedi? Pak Dedi bisa melihat. Oke. Nah, saya kembali lagi. Jika adik-adik nanti menuju ke link yang sudah kami bagikan, ya di namanya ya dinas.belajar.id tadi, PSM 4 Surabaya, nanti akan tampak tampilannya seperti ini. Nah, jadi langsung menuju kemana ya, misalnya untuk jurusan prodi kependidikan, nah, berarti ada jenjang SD dan SMP juga, dan kependidikan juga demikian. Nah, hanya untuk yang SD, ini Bapak dan Ibu, adik-adik, jadi ada untuk guru kelas, kemudian ada PJOK, ya ada bahasa Inggris, dan ada guru agama Islam. Jadi untuk mapelnya yang lepas dari guru kelas itu ada 3. Ya. Nah, ini dari PGSD, nanti monggo silakan bergabung. Nah, di sini memang kami minta minimal semester 5. Gitu. Tapi kalau memang ada semester yang sudah micro teaching 1, mungkin bisa bergabung juga. Kemudian di sini kami tuliskan juga kuota, ya guru kelas ini sebanyak 486 siswa. Kemudian kuota untuk PJOK 82, kemudian kuota untuk bahasa Inggris 44, dan kuotanya untuk guru agama Islam ada 49. Nah, ini nanti langsung klik saja link pendaftaran di sini. Nah, jadi langsung bisa masuk ya. Di sini kebutuhan guru ya, setiap kecamatan itu ada. Misalnya di SDN Asemrawo kebutuhan guru untuk guru kelas ini ada 3. Nah, mungkin langsung bisa dimasuk klik di sini ya. Nanti akan tampil pendaftarannya langsung gitu. Kemudian balik ke sini. Demikian yang lainnya dari mahasiswa, jadi pendaftaran untuk guru PJOK, pendaftaran untuk bahasa Inggris ya. Ini sudah terlihat kuotanya berapa. Kemudian kalau diklik tadi, di situ ada kebutuhan gurunya dan ada sekolah mana saja yang membutuhkan guru-guru tersebut ya, guru-guru mapel atau guru kelas tersebut. Selanjutnya kita lihat untuk yang SMP juga demikian ya, sama. Kalau SMP kan per mapel ya. Nah, ini semua mapel ada di sini. Ada 11 mata pelajaran. Ya. Sini kita tampilkan sedemikian rupa. Jadi sudah ada kuotanya berapa ya. Kemudian adik-adik nanti tinggal klik saja ya. Nah, seperti SMP Negeri 42 gitu. Ini butuh guru bahasa Indonesia. Nah, ini kurang 1 misalnya, nanti adik-adik bisa mendaftar langsung di sini. Yang mungkin backgroundnya dari bahasa Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra ya. Kita lanjut untuk yang non kependidikan ya. Jadi sekali lagi sama semua di sini, hanya kuotanya yang berbeda. Kemudian SMP-nya juga sudah jelas, ada dia mau milih di mana, ya mungkin yang mendekati tempat kos, atau kalau Surabaya saya pikir semua bisa dijangkau dengan darat ya, jadi masih relatif aman. Kemudian untuk non kependidikan, ini jenjang SD. Jenjang SD ini untuk tendik ya, tenaga kependidikan SD, yang kami butuhkan di sini adalah di bidang perpustakaan ya, kemudian administrasi perkantoran ya, kemudian administrasi kurikulum, kemudian ada laboratorium IPA ya, kemudian juga literasi numerasi. Nah, ini yang nanti adik-adik bisa bergabung di sini dari prodi apa saja monggo, karena tidak menutup kemungkinan adik-adik bisa masuk di dalam program PSM ini khususnya untuk tendik SD. Kemudian tendiknya SMP juga demikian, Bapak dan Ibu adik-adik semua. Nah, sama ya. Jadi kami sangat-sangat konsen ya di
bidang perpustakaan, administrasi perkantoran, kemudian administrasi kurikulum, laboratorium IPA, dan literasi numerasi. Nah, ini juga sudah kami tampilkan sekolahnya. Ya. Semua SMP negeri itu ada 63 sekolah, ya. Tapi nanti yang kekurangan ini yang ada di sini yang sudah kami tampilkan nama-nama sekolahnya. Itu untuk link ya, nanti segera saja adik-adik bisa bergabung untuk mendaftar. Saya stop share dulu. Nah, untuk yang sudah mendaftar, mohon izin, saya akan share juga. Nah, ini yang sudah mendaftar saat ini. Ada 95 mahasiswa, yang sudah mendaftar, dan harapan kami mungkin bisa lebih ya, karena terutama untuk di tenaga kependidikan ya, di programnya atau di bidang perpustakaan, lab, ya, kemudian juga BK, UKS tadi juga belum banyak masuk di program ini, monggo nanti bisa bergabung. Ini jadi sudah ada 95 mahasiswa. Harapan kami lebih dari ini, karena di awal kami meluncurkan program ini ratusan ya, sampai ratusan mahasiswa yang bergabung dan bisa bersama di sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sosialisasi ini juga menambah istilahnya informasi, menambah informasi tentang program Surabaya Mengajar. Jadi adik-adik tidak perlu keluar dari Surabaya, tapi di Surabaya pun sudah ada program seperti yang sama seperti MBKM. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada tanya jawab, monggo saya kembalikan ke Pak Dedi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Kita akan melayani 3 penanya pertama. Monggo silakan. Mungkin sudah jelas ya, karena Pak Rusli ini juga sudah. Oh, Pak Rusli, monggo. Ada Pak Rusli, Pak Dedi. Oke, monggo silakan Pak Rusli. Di-unmute dulu. Ya, terima kasih, Bu. Ini mohon maaf, sambil jalan sebentar. Oke, Putri dan Pak Dedi dan teman-teman semuanya, ya mungkin yang perlu yang terdengar ya suara saya Pak Dedi. Siap. Mungkin di sini teman-teman mahasiswa banyak yang japri ke saya juga, Putri sebenarnya. Mereka ini menanyakan terkait dengan kalau pembukaan sampun dibuka, nggih. Artinya kan pembukaan terkait dengan PSM Surabaya Mengajar ini sudah terbuka. Mungkin yang mereka tanyakan selalu proses seleksinya, Bu. Jadi bagaimana proses seleksinya, lalu pengumumannya kapan? Nah, karena mereka lagi ya menunggu-nunggu, Bu. Jadi bagaimana kondisi tersebut sampai dengan tadi kan sudah ada timeline sebenarnya, tapi mungkin di timeline kan belum terlihat bahwa kapan deadline akan diumumkan. Jadi pengumumannya kapan? Karena kalau tidak ada deadline kan nanti akhirnya ya kita kan juga ada PPL reguler, kita juga ada KKN reguler, Putri. Artinya kan kita bergandengan tangan agar kegiatannya semua bisa berjalan dengan lancar. Mungkin seperti itu, Putri. Matur nuwun. Terima Pak Dedi. Langsung saya, Pak Dedi, saya jawab. Oke, monggo silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rusli. Jadi timeline-nya tadi sudah kami sampaikan, Pak Rusli. Hanya saja memang untuk proses seleksi itu kami tidak pakai seleksi ya, seperti ini tidak sesuai, kami tidak terima, tidak. Jadi semua kami terima, Pak Rusli. Jadi mahasiswa yang mendaftar kami terima karena sudah memilih ya, sesuai dengan sekolahnya masing-masing kan sudah memilih.
Jadi kalau kelebihan kan berarti kan dia akan bergeser, tidak akan memilih yang sudah ada isinya kan gitu. Nah, kemudian nanti akan kami umumkan juga di akhir bulan Mei ini Pak Rusli, mahasiswa yang sudah mendaftar akan kami umumkan, dan nanti di bulan ini akan kami beri pembekalan. Jadi kalau seleksi yang ribet itu tidak ada. Jadi kami siap menerima, hanya saja mungkin tidak bisa masuk di tempat yang sama, misalnya di SMP Negeri 1 hanya membutuhkan 1 guru bahasa Indonesia, ya hanya 1, nggak bisa yang lain masuk. Nah, jadi itu mungkin yang nanti akan mahasiswa lainnya akhirnya tidak bisa masuk ke sana. Oleh karena itu yang ditunggu mahasiswa. Saya diterimanya belum ya, karena saya kan memilihnya yang sama kan gitu. Itu ya Pak Rusli ya. Insya Allah kami akan umumkan segera di bulan Mei ini juga Pak Rusli. Nah, ini berharap lagi mudah-mudahan bisa sampai 100 lebih lah, atau 200 gitu ya mahasiswanya. Mahasiswa sekitar di pertengahan Mei kami akan umumkan. Nah, nanti kalau memang kami masih membutuhkan, kami akan buka lagi, dan itu sesuai dengan sekolah yang memang belum ada mahasiswa mendaftar di tempat itu. Itu Pak Rusli. Oke, siap. Dan mungkin juga akan ada yang sertifikat itu, Bu. Kan ada sertifikat untuk mahasiswanya, sertifikat untuk guru pendamping. Kami tadi sampaikan memang akan mendapatkan sertifikat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota. Nanti syukur-syukur kalau bisa kami ajukan ke pemerintah kota, begitu ya Pak? Oke, siap-siap. Nuhun, Bu. Oke, matur nuwun Pak Rusli. Baik, terima kasih Pak Rusli atas pertanyaannya, dan juga Putri atas tanggapannya. Baik, penyanyi selanjutnya kami persilakan, monggo. Dari BEM Bu, ini Mbak Dinda Adelia, ya. Monggo, silakan. Sebelumnya mohon maaf, ini dari teman saya ya. Ini izin bertanya Pak, kan berkaitan sama Surabaya Mengajar ini, apa sih manfaat yang kita dapat ketika kita mendaftar di program Surabaya Mengajar ini, Pak? Terima kasih. Ini Mas Dinda ya, Mas Dinda. Mas Dinda atau Mbak Dinda? Kayaknya aku penyanyi. Ya, baik. Untuk manfaatnya tentu sekali lagi yang saya sampaikan tadi, ini adalah program untuk mendukung program dari Kementerian MBKM, terutama program Merdeka Mengajar, ya, Kampus Mengajar, yang nanti juga akan dikonversikan, ya, terutama SKS-nya menjadi 20 SKS, sama persis dengan program dari Kemendikbudristek. Ya, tapi juga ada perguruan tinggi yang akan konversikan ya SKS-nya ini sesuai dengan kebijakan dari perguruan tinggi masing-masing. Itu yang pertama, pasti dapat itu ya. Jadi adik-adik mahasiswa tidak usah khawatir dengan terjun ke program Surabaya Mengajar ini. Nanti banyak sekali pengalaman. Tadi laboratoriumnya kehidupan, ya, laboratoriumnya kehidupan itu salah satunya tempat untuk menimba ilmunya ada di sekolah. Karena di sekolah itu selain pembelajaran, ya, proses pembelajaran, juga ada hal-hal lain yang nanti adik-adik dapatkan. Jadi manfaatnya sangat luar biasa sekali, terutama untuk punya pengalaman percaya diri, ya, percaya diri untuk mendapatkan, menguatkan mental adik-adik sebelum betul-betul nanti menjadi guru atau menjadi tenaga yang lainnya, ya, tenaga pendidikan yang lainnya, itu bisa dimulai dari sekolah, dari program ini dulu. Pasti nanti adik-adik akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa, dapat pengalaman dari guru-guru senior, ya, bagaimana proses pembelajaran di kelas, bagaimana juga mengelola kelas, ya. Mungkin kalau di kampus kan masih micro teaching 1 ya, jadi belum begitu istilahnya melebur ke sekolah, melihat yang sesungguhnya, ya, bagaimana proses mengajar di dalam kelas ketika mungkin adik-adik waktu itu menjadi siswa, ya. Mungkin itu nanti yang akan adik-adik temukan saat adik-adik pilih, ya, untuk di bidang pembelajaran. Tapi kalau nanti di UKS, kemudian di BK, ya, tentu banyak sekali, terutama BK, karena permasalahan psikososial anak-anak di Kota Surabaya itu sangat tinggi sekali, terutama permasalahan kekerasan, ya, pada anak. Nah, itu bagaimana cara menanganinya, ya, mengatasinya, bahwa tulisan saja, teori saja, begitu ya,
itu ternyata di lapangan, di faktanya ya, di lapangan itu membutuhkan pengalaman untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Nah, itu nanti adik-adik akan menemukan itu, mendapatkan itu semua. Jadi pengalamannya luar biasa ya, dan sangat-sangat membantu ya, menambah pengetahuan adik-adik, menambah wawasan adik-adik bahwa di dunia nyata bekerja itu seperti ini loh. Nah, itu mungkin beberapa yang gambaran ya yang nanti bisa ada didapatkan setelah terjun ke dalam program Surabaya Mengajar. Itu Pak Dedi mungkin. Oke, matur nuwun Putri. Baik. Mas apa tadi? Mas Dindanya kemana tadi? Do Adelio. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, jadi itu ya, jadi jangan khawatir Mas, ketika nanti Mas turun ya, adik turun ke lapangan itu pasti nggak mau pergi dari sekolah karena ingin terus tahu seperti apa untuk bisa meningkatkan kompetensinya adik-adik. Baik, Pak Dedi, ada lagi yang present mungkin Pak Dedi? Baik, kami tunggu. Oke, baik. Yuris Iza Maulana. Monggo, silakan dilontarkan pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya, itu apabila dalam satu sekolah itu kan membutuhkan satu tenaga ya, misal satu orang. Kemudian terdapat 2 atau lebih orang. Itu yang tidak diterima itu apakah tetap diterima namun dipindahkan di sekolah lain atau tetap tidak diterima gitu Pak? Terima kasih. Mas Yuris, Iya. ya, jadi misalnya tadi saya sebutkan salah satu contoh ya, mungkin Mas Yuris di prodi apa? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia, berarti cocok ya contoh saya tadi. Mas Yuris bisa memilih di SMP Negeri 1 gitu ya. Nah, yang di SMP 1 tadi ada berapa banyak yang sudah masuk, itu kan akan kelihatan. Nah, ini yang sudah masuk di kami untuk Monggo dilanjutkan. ya, Setelah tadi mohon maaf ada sedikit gangguan jaringan ini. Sebentar saya share screen dulu ya Pak Del. Nah, ini sudah ada yang masuk ya, seperti Mas Yuris ini saya lihat sudah ada. Nah, Mas Yuris Iza ada di SMP Negeri 14 ya. Halo, Mas Yuris. Mas Yurisnya kemana? Terlempar juga. Ya, jadi sekali lagi yang sudah mendaftar itu langsung ada ditempatkan di sekolah yang memang dipilih ya, dipilih adik-adik. Nah, untuk yang tidak nanti kami juga akan tempatkan ya di beberapa sekolah begitu supaya nanti memang bisa mendapatkan hal yang sama begitu ya, sesuai prodinya masing-masing untuk membantu juga. Jadi tidak menumpuk di satu tempat. Nah, tapi nanti kita akan geser ke beberapa tempat yang lain, asalkan memang adik-adik berkenan untuk digeser itu. Gitu. Karena yang dibutuhkan di SMP Negeri 4 ini ada 3 ya, ini sudah masuk semua. Maaf, SMP Negeri 14. Ini ada 3. Nah, jadi
Di Yuris tadi sudah masuk di SMP Negeri 14. Nah, kebutuhan guru di SMP Negeri 14 ini ada 2, ya. Jadi seperti yang satunya Muhammad Kafa Bilah dan adik dia Ayu. Nah, mungkin di antara satunya bisa ditempatkan tempat yang lain, ya, yang nanti juga membutuhkan, misalnya di SMP 1, ya, membutuhkan tapi tidak ada yang mendaftar, mungkin kami bisa geser. Nah, nanti kalau misalnya mengundurkan diri tidak apa-apa, tapi yang jelas kami akan tempatkan di tempat yang lainnya, SMP yang lainnya yang belum terisi. Kadang kan tidak sesuai pilihan itu, adik-adik merasa kejauhan dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Jika adik-adik memang tidak berkenan di sana, ya tidak apa-apa, tapi tetap kami akan tempatkan. Seperti itu. Terima Oke, kasih, Iza. Bu. Ya, tadi saya sudah lihat ada masuk, ya. Monggo yang lainnya. Monggo yang lainnya, kita masih memiliki waktu kira-kira 8 menit. Untuk Fitria Nur Kumala. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Saya izin bertanya. Kebetulan tadi saya dengar dari ibunya kan menjelaskan bahwa program ini sama dengan bisa dikonversi 20 SKS, begitu nggih? Nah, pertanyaan saya, apakah program ini itu bisa dikonversi ke PLP buat semester depan itu ya, Pak? Itu. Terima kasih. Oke, nanti bisa bertanya dengan Pak Rusli nih ya, kalau konversinya ya, dari perguruan tingginya ya Mbak. Jadi kalau kami menyerahkan semuanya ke perguruan tinggi supaya bisa dikonversi seperti apa. Tapi untuk kemiripannya sama dengan MBKM gitu. Tapi nanti konversinya ke program yang ada di perguruan tinggi, monggo dari perguruan tinggi yang akan membijaksanai. Gitu ya Mbak. Nanti monggo ditanyakan Pak Rusli, atau Pak Rusli langsung menjawab di sini ya Pak Rusli. Monggo Pak Rusli mungkin bisa mencerahkan adik-adik tadi yang masih bingung untuk konversi di program yang lainnya. Oke, sampun saya tulis di chat Ibu, ngapunten ini lagi di ruangan juga. Oke, sudah. Ya. Tadi yang tanya siapa? Mbak Fitria ya, Bu ya? Mbak Fitria, halo? Mbak Fitria? Ya. Mbak Fitria dari prodi apa? Dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pak. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kebetulan Mbak Fitria juga angkatan 2020 ya, Mbak Fitria? Angkatan 2020, Pak. Pas itu ya. Jadi kalau angkatan 2020, kemudian Mbak Fitria mengikuti program Surabaya Mengajar ini, pasti bisa ke PLP konversinya gitu ya. Karena memang program ini kan sudah Bapak tulis di chat juga ya, atau Mbak Fitria kalau sudah gabung di grup kita, kalau grup kita itu anggotanya sudah 300-an mahasiswa, Putri. Tapi ya masih mahasiswa menunggu ya, menunggu terkait dengan sosialisasi hari ini, dan juga nantinya mungkin saya beri penguatan lagi ya. Artinya adalah Mbak Fitria kalau ambil program ini penempatan sudah pasti di Surabaya gitu Putri ya. Kemudian sekolah-sekolah negerinya juga sudah ada di list. Nah, tinggal Mbak Fitria nanti masuk tidak di kuotanya Bu Tri tadi, ya kan? Karena kalau di list tadi kan ada yang kuotanya cuma 2 gitu ya Bu ya, ada yang kuotanya cuma 1. Nah, nanti di akhir bulan Mei pasti kan diumumkan ya Bu Tri, posisi dari Mbak Fitria nanti seperti apa. Dan juga program ini tidak hanya terbuka untuk angkatan 20, tapi juga terbuka untuk angkatan 21 gitu ya. Tapi kalau angkatan 21 itu nanti kami masukkan ke KKN Bu Tri dan Pak Dedi, sehingga program ini ada 2 nanti konversinya, bisa ke PLP, bisa ke KKN, tergantung angkatannya gitu ya. Kalau angkatan 20 ke PLP karena pendidikan gitu ya. Kalau angkatan 21 bisa ke KKN. Tapi angkatan 21 memang kita bidik yang non-dik. Karena Putri di sana kan juga minta non-dik ya.
Artinya yang non-dik tadi kan bisa di lab, gitu, bisa di perpus, bisa di TU, pokoknya tenaga pendidikan gitu Putri. Gitu. Artinya kalau angkatan 21 nanti bisa masuk juga ke KKN dengan tema, karena KKN kami ada temanya Putri yang di UNESA. Jadi nanti temanya adalah tema asistensi mengajar. Sehingga rekan-rekan mahasiswa kalau sudah ikut program ini aman ya. Artinya kalau angkatan 20 pendidikan masuk ke PLP, angkatan 21 yang non kependidikan atau non dik bisa masuk ke KKN. Tapi sekali lagi dilihat mapelnya ya Putri ya, jangan sampai salah rumah gitu gitu. Karena kan memang posisinya ini ada di SD dan juga ada di SMP. Karena kemarin masih ada yang salah rumah Putri yang sempat saya minta penghapusan itu ke Putri. Dan ini masih ada beberapa juga sebenarnya. Karena seperti anak fisika, kimia, biologi itu kan tidak boleh di SMP Putri. Karena mereka kan sudah mapel-mapel yang ada di SMA gitu. Jadi kalau SMP kan ya seperti IPA gitu boleh. Karena di kami kan ada prodi pendidikan IPA gitu. Jadi memang kami mencoba ya nanti nggak apa-apa Putri kita petakan bareng-bareng. Nanti kan di akhir Mei akan dicoba untuk diumumkan. Seperti itu ya Mbak Fitria. Masih ada di sana Mbak Fitria? Halo? Iya Pak, sudah bisa dijelaskan. Terima kasih. Mohon izin Pak Rusli, mungkin ya, monggo. Kalau IPA itu guru-guru kami pun ada yang background-nya dari fisika ngajar IPA ya kalau dulu kan gitu. Karena di SMP memang IPA, tapi sebenarnya di dalamnya juga bisa mengajar fisika. Memang tidak banyak materi untuk fisika ya. Nah, tapi kalau adik-adik misalnya berani untuk ngajar IPA ya, karena di situ ada fisika, ada kimia juga nggak banyak sih. Nah, tapi yang dominan adalah biologinya. Jadi, karena di kami IPA. Memang ada prodi pendidikan IPA Bu. Jadi prodi pendidikan IPA nanti yang kita fokuskan ke SMP yang di Surabaya tadi monggo Bu. Karena kalau yang fisika, kimia, biologi itu nanti kami arahkan ke SMA-nya. Karena nanti prodinya ngamuk prodinya. Ini anaknya ke SMA ya. Mungkin seperti itu. Kita nggak memprogramkan ya Pak ya karena bukan di bawah kami. Betul, Dinas Jawa Timur ya. Ya, jadi dari MBKM saja mungkin nanti. Oke. Ada lagi tuh Pak Dedi, Mbak Nia. Siapa itu? Dari Nia, monggo. Silakan. Mbak Nia. Nia? Halo? Halo Mbak Nia. Halo? Oke. Oke, jika Mbak Nia belum jawab, kita langsung ke Tiara. Mohon izin Bapak, Ibu menjawab. Halo? Halo, mohon izin ya. Bapak Ibu bertanya. Kan barusan Pak Rusli sudah menjelaskan bahwa bisa dikonversi ke PLP. Berarti kan 20 SKS tuh Pak. Nah, apa boleh mengambil mata kuliah lain? Terima kasih. Monggo Pak Rusli langsung. Ya, ini saya lagi aja. Ya, jadi terkait dengan mata kuliah, Anda kan nanti PLP ya. PLP itu 20 SKS dan posisinya full di sekolah ya, Putri ya. Otomatis kan Anda harus fokus gitu ya. Tapi kalau Anda nanti ambil mata kuliah lain, nah nanti gimana mondar-mandirnya? Apalagi sekarang UNESA sudah full luring ya. Artinya Anda kalau sudah memang mengambil PLP 20 SKS, ya Anda harus stay di sekolah gitu ya. Kecuali mata kuliahnya UNESA mau daring silakan. Tapi sebenarnya semuanya full luring Putri. Sehingga anak-anak ya memang diminta untuk bahasa Jawanya jenak ya. Bahasa Jawanya jenak. Jadi anak-anak untuk stay di sekolah. Gitu ya Mbak ya. Anda angkatan 20 juga Mbak? Iya Bapak, angkatan 20. Sip ya. Jadi karena angkatan 20 berarti Anda full berada di sekolah Mbak. Mbak siapa tadi? Tiara ya Mbak Tiara? Nggih Bapak. Ya, monggo. Ada lagi Mbak Tiara? Cukup ya? Cukup Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, saya kembalikan ke Pak Dedi. Baik, matur sembah nuwun. Nah, ini baik, untuk yang terakhir dari Anizatul Nurfaiza. Monggo silakan. Di kolom chat juga nanti bisa dibuka ya Pak Dedi. Ada yang bertanya di kolom chat.
Oke, ini langsung dijawab oleh Bu I di chat. Oke. Monggo, Anizatul Nurfaiza, silakan. Oke. Halo Bapak, saya menyambung pertanyaan yang tadi kan salah satu benefit kegiatan adalah konversi 20 SKS dan salah satunya untuk PLP. Nah mungkin kalau kita berkaca pada program MBKM yang lain seperti Kampus Mengajar itu kan pesertanya mendapatkan insentif. Apakah pada program ini teman-teman yang mungkin nanti lolos juga bisa mendapatkan insentif tersebut atau ya sudah hanya konversi saja? Terima kasih Bapak. Ya, baik. Langsung saya jawab ya. Untuk sementara memang di program Surabaya Mengajar ini tidak mendapatkan insentif ya, karena memang kami program mandiri. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya kami sebenarnya minta dukungan dari kementerian, hanya saja sampai sekarang belum dibalas nih. Gitu. Jadi kalau dukungannya nanti diberi ya mungkin akan mendapatkan, hanya saja sampai saat ini belum dibalas. Jadi program ini program mandiri dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sehingga 2 tahun ini memang belum mendapatkan insentif. Nah ini sebenarnya mungkin salah satu ini ya motivasi mahasiswa ya untuk ikut, tapi paling tidak kan adik-adik pasti dapat konversinya itu ya, dan juga dapat pengalaman. Nah, pasti di sekolah juga dapat hal lain yang mungkin tidak terduga adik-adik tahu nanti. Oke, seperti itu. Mas siapa tadi? Mas Anizatul. Baik, terima kasih. Baik. Oh, akhirnya Mbak Nia bisa bergabung. Monggo silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Terus lagi Pak Dedi. Sepertinya beliau agak susah ini untuk masuk. Jadi kalau tidak segera masuk, saya akan membacakan pertanyaan. Oh bisa, oh dan tidak bisa. Baik. Oke, Mbak Nia. Kebetulan ini kami dari Prodi Penor. Prodi apa itu, Mbak? Penor. Misal Pak, kalau misalnya ada kejuaraan itu apakah ada izinnya atau gimana ya Pak? Kurang jelas, maksudnya Mbak Nia ini nanti ketika melaksanakan program ini ada mengikuti kejuaraan gitu atau bagaimana? Mbak Nia, mungkin Mbak Nia ada di suatu tempat yang jauh sekali. Itu Pak Dedi. Koneksinya agak putus-putus. Jika koneksinya agak sulit, monggo silakan dituliskan di chat aja. Nah, sementara itu kami akan mencoba membacakan pertanyaan. Ini kita mulai dari yang terakhir aja. Bagaimana proses pengunduran diri dari program jika sudah diterima, tetapi dipindahkan ke sekolah lain? Karena kuota sekolah yang dipilih terpenuhi dan ditempatkan di sekolah baru yang lebih jauh dari domisili, sehingga orang tua tidak mengizinkan. Monggo silakan Putri. Oke, jadi dari Mbak siapa itu? Ada Mbak ya? Farah. Mbak Farah. Mbak Farah, ini kalau Surabaya kan dekat ya, tapi kembali lagi kalau memang tidak diizinkan orang tua ya monggo nanti mungkin ikut program yang lain. Kalau kami sih mengantisipasinya begitu supaya adik-adik ini juga mendapatkan tempat yang diharapkan begitu sama ya, karena di sekolah negeri itu rata-rata sudah baik ya, dan sekolahnya juga besar tidak seperti di sekolah swasta. Nah, jadi adik-adik juga nanti akan didampingi oleh guru ya, guru pendamping. Tidak tiba-tiba adik-adik masuk langsung ngajar gitu, enggak ya. Tentu nanti akan diberikan bimbingan dulu ya dari Bapak Ibu guru, dari kepala sekolah ya. Apa apa yang adik-adik punya itu juga nanti bisa dikolaborasikan ya. Mungkin nanti awal disampaikan dulu kurikulumnya seperti apa, materinya bagaimana ya. Nah, tentu dapat bimbingan dulu dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, jadi
jangan khawatir. Nah, jika memang orang tua tidak mengizinkan, ya monggo nanti adik-adik silahkan pilih program yang lain gitu ya. Kalau masih Surabaya, Pak Rusli aman ya Pak Rusli ya, daripada nanti pilih program yang lain jauh di luar Surabaya. Atau mungkin adik-adik ini bukan di Surabaya tapi di Mojokerto atau di Sidoarjo pengen ke Surabaya, nah, itu kejauhan. Oke. Jadi kalau saat ini adik-adik yang masih muda sudah melihat jauh-jauhnya itu ya, nanti kalau jadi pegawai negeri ditempatkan di suatu yang jauh, no mundur kan eman gitu ya. Dan ini adalah kawah candra di mukanya seorang guru sebenarnya. Jadi adik harus cari pengalaman dulu, hingga nanti kalau betul-betul jadi seorang guru, seorang pendidik itu sudah kuat mentalnya. Ya, ditempatkan dimanapun, adik sudah siap. Itu ya. Terus lanjut pada dia lagi. Baik, ini mungkin diarahkannya ke Pak Rusli nih. Ini saya Milka dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 20, izin bertanya. Karena kegiatan PSM serupa seperti asisten mengajar, sedangkan asistensi mengajar berbeda dengan PLP. Apakah boleh mengundurkan diri, nggih? Karena tadi saat presentasi PSM dikatakan bahwa masuk menjadi pendamping saja dan tidak sepenuhnya mengajar. Monggo Pak Rusli, ini dari Milka. Prodi Matematika 20. Ya, jadi untuk program ini mungkin ya tadi Putri kan latar belakangnya sudah jelas ya, artinya kan kekurangan guru. Artinya guru kan pasti jamnya banyak ya Putri ya. Dan Anda di PLP itu juga tidak full mengajar di depan kelas, artinya kan hanya beberapa kali Anda diminta untuk mengajar di depan kelas. Tetapi kalau kampus mengajar gitu ya Putri ya, kan ada kan program Kementerian Kampus Mengajar itu ya, kan mereka tidak boleh tampil di dalam kelas sama sekali, artinya mereka mendampingi guru hanya di proses pembelajaran tapi tidak tampil depan kelas. Tapi untuk PSM ini boleh ya Putri ya, artinya kan anak-anak ada kesempatan untuk mengajar di depan kelas mirip seperti PLP-nya UNESA. Jadi yang dari matematika tadi tidak usah mundur ya, karena ini memang dijamin Anda ada waktu, ada peluang untuk bisa tampil di depan kelas. Karena ini kesempatan mereka, Putri. Karena PLP itu kan kesempatan mereka untuk mendapatkan kelas penuh ya. Artinya Anda nanti tidak akan selamanya tidak boleh ke depan kelas. Enggak, ada waktunya Anda nanti setelah mengikuti beberapa kali proses pembelajaran oleh guru aslinya gitu Putri ya. Nanti Anda tetap diberi kesempatan untuk di depan kelas. Mungkin seperti Pak Dedi ya, atau mungkin diperjelas lagi oleh Putri. Monggo Putri. Oke, baik Pak Rusli. Jadi betul yang disampaikan Pak Rusli. Jadi tadi juga sudah saya sampaikan ya, sebelum nanti adik-adik terjun ke dalam kelas, itu juga nanti diberi pendampingan ya, bimbingan dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tersebut ya, materinya seperti apa ya. Kemudian adik-adik juga nanti melihat dulu ya, Bapak Ibu guru mengajar di dalam kelas itu. Oh, seperti ini. Kan harus tahu, observasi dulu lah gitu ya, observasi dulu. Kemudian oh ternyata kelas ini ya anaknya seperti ini ya. Jadi pengelolaan kelasnya juga harus bisa. Nah, nanti kalau langsung ngajar ditinggal juga bingung nanti adik-adik. Jadi harus dapat pendampingan dan pembimbingan dari Bapak Ibu guru yang ada di sana. Dan kami juga nanti akan mendampingi Bapak Ibu adik-adik ya. Sebelum itu guru-gurunya juga akan kami hadirkan dulu, akan kami kumpulkan begitu ya, untuk mendapatkan arahan adik-adik nanti ini harus diapakan gitu. Nah, jadi pasti dapat kesempatan untuk mengajar setelah adik-adik siap. Nah, kalau adik-adik sudah, Bu, saya siap nih mau ngajar. Nah, oke, nanti akan diminta untuk praktek gitu ya di depan kelas untuk mengajar. Nanti juga akan ada masukan ya, saran dari Bapak Ibu guru. Nah, kalau seperti itu harus diterima begitu ya, sehingga adik-adik punya pengalaman dan pengetahuan. Oh, kalau di dunia nyatanya sebagai guru itu seperti ini gitu ya. Nah, itu yang jadi pertimbangan nanti adik-adik supaya lebih kuat mentalnya, ya percaya dirinya, itu dari sini, dari program ini. Gitu ya Pak Rusli ya. Baik, mungkin ada lagi yang... Oke, baik. Kita bacakan satu kali lagi, terus satu penanya. Ini mungkin sebagian sudah terjawab dari Tamara, Prodi PKN. Yang pertama lebih ke Bu Tri. Pertanyaannya adalah apakah ada timeline yang lebih spesifik dari mulai pendaftaran hingga penutup? Pak Rusli, apakah ada capaian bagi mahasiswa yang mengikuti program PSM? Misalnya bulan pertama perlu pengembangan segi pengajaran, sehingga perlu ada program tertentu dan seterusnya. Atau ini cuma fokus mengajar aja? Seperti itu. Monggo, silakan. Oke, baik.
Jadi untuk timeline memang kita sampaikan seperti yang saya share tadi, tapi nanti kami akan segera ya setelah sosialisasi ini dalam waktu dekat kami akan menyampaikan pengumuman ya yang diterima. Kemudian juga ada beberapa mungkin yang kami geser nanti kalau memang tidak berkenan ya apa untuk digeser, tapi kami membutuhkan mahasiswa yang memang betul-betul ingin mengikuti program ini ya. Kemudian ini ya Pak Dedi tadi Pak Rusli juga ya. Nah sekali lagi tidak full menggantikan peran guru ya, tapi kalau adik-adik nanti sudah siap kan akan dibimbing ya. Tadi sudah saya jelaskan juga kok, sudah saya jelaskan akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru ya. Karena yang jadi yang mengikuti program sekolah mengajar ini ya adalah mahasiswa yang memang sudah background-nya dari latar belakang pendidikan kan gitu. Sehingga adik-adik sudah punya secara teorinya. Nah, di sini nanti di lapangan ini ya di sekolah, nah itu adik-adik mulai mengimplementasikan, menerapkan ilmu-ilmunya tadi. Nah, tentunya nanti didampingi ya dengan Bapak Ibu guru yang sudah berpengalaman ya. Nanti kalau sekali dua kali dilihat sudah oke bisa mengajar ya monggo nanti bisa dilepas. Tapi nanti kalau belum ya tetap gurunya akan terus memantau adik-adik yang mengajar. Itu Pak Dedi. Baik, kalau gitu kita ke penanya terakhir, Ibu Ulia Asmaul Husna. Monggo, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Jadi saya dari Pendidikan Biologi Angkatan 2020 mendaftar di PLP-nya. Nah, tapi tadi Pak Rusli mengatakan bahwa ternyata yang pendidikan biologi itu tidak bisa mendaftarkan ke PLP karena kan adanya kalau kan di mata pelajaran IPA. Karena saya lihat di mata pelajaran IPA itu yang boleh mendaftar yang pendidikan S1-nya itu fisika, kimia, biologi, sama IPA. Kemudian kami dari biologi memilih yang IPA, tapi ternyata kan tadi tidak boleh. Apakah kami sudah tidak diterima atau perlu kami bicarakan dengan Kaprodi? Gitu. Terima kasih. Ke Pak Rusli ya. Pak Rusli masih bergabung? Masih ada. Kalau sebenarnya ini mungkin gambaran ya, kalau di sekolah itu di SMP, kemudian juga di SD, ya itu masuk di guru kelas untuk IPA, tapi adik-adik harus menguasai kalau guru kelas itu ya menguasai yang lain, tapi kan ada prodi sendiri PGSD, nah itu yang nanti akan fokus di prodi itu yang akan masuk di guru kelas gitu ya. Nah, tapi kalau biologi sebenarnya bisa ke IPA hanya saja sekali lagi tadi di UNESA itu punya sendiri prodinya IPA gitu ya. Nah, kecenderungan atau mayoritas ya di dalam mata pelajarannya IPA itu di SMP memang dominannya adalah biologi. Nah, berapa persen itu fisika, berapa persen lagi kimia. Kimia tidak terlalu banyak. Yang paling dominan memang biologi. Tapi monggo nanti kembali ke Pak Rusli yang punya prodi IPA kan tentu sudah fokus untuk masuk ke situ. Gitu. Mungkin saya tambahkan nggih Putri nggih. Monggo Pak. Ya, jadi kan kita memang bersinergi ya, artinya antara Dinas Pendidikan dengan UNESA dan tadi Mbak Uli ya, Mbak Uli dari biologi tentunya nanti arahnya ke SMA ya Mbak Uli ya. Jadi nanti SMA dan SMA pasti dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur nantinya ya. Jadi teman-teman IPA silakan bisa daftar ke program yang ada di program Surabaya Mengajar ini. Kemudian juga teman-teman PGSD ya pasti full di SD ya Putri ya. Jadi itu bisa mendaftar di SD dan juga kalau teman-teman tadi penor ya atau pendidikan olahraga itu boleh mau di SD, mau di SMP, di SMA, di SMK itu boleh dimanapun Putri karena kan olahraga itu ada di semua jenjang gitu nggih dan juga bahasa nggih Putri nggih kan ada bahasa Jawa, ada bahasa Inggris, nah itu juga bisa di semua jenjang. Jadi, kalau yang matematika oke lah kita fokusnya di SMP, SMA gitu nggih. Tapi kalau yang di SD ya
Kan teman-teman PGSD itu belajarnya banyak ya Putri ya. Artinya mapel-mapel yang masuk di SD itu Wah. kan ada IPA-nya, ada ada guru kelasnya itu tadi. Nggih. Jadi mungkin kalau teman-teman bahasa sih nggak masalah, nggih. Artinya masih bisa all round. Demikian juga dengan pendidikan olahraga tadi ya. Itu masih bisa juga semuanya masuk ya. Dan juga kita lihat tadi angkatannya Putri kalau yang di UNESA ya. Jadi ada angkatan 20 itu memang pas PLP. Angkatan 21 itu memang pas KKN. Nah, tadi yang disampaikan Putri yang di file Excel itu yang banyak belum tercover itu yang tendik ya Bu. Ya, kalau tendik itu memang kita arahkan untuk angkatan 21 karena mereka kan arahnya menuju ke KKN dan terutama teman-teman yang non-dik ya. Karena yang dibutuhkan Putri tadi kan non-dik ya kan artinya ke tenaga kependidikan. Walaupun masih 3 atau 4 mudah-mudahan terus bertambah ya Putri ya. Karena mengetahui tenggatnya sampai akhir Mei, insya Allah anak-anak akan berbondong-bondong untuk mendaftar. Terima kasih. Mungkin itu dari saya, Mbak Uli. Oke, terima kasih Pak Rusli. Mohon izin, mungkin nanti ada yang PLB, mungkin Pak Rusli dari pendidikan luar biasa. Siap. Ya, PLB boleh semua jenjang, SD, SMP, SMA silakan. Monggo. Nanti kami, kalau tadi mungkin belum ada, nanti kami akan tambahkan yang PLB dengan psikolog ya, psikologi maaf. Nah itu mungkin bisa masuk nanti. Nah, kalau BK kan sudah ada psikologi dengan pendidikan luar biasa ya, karena memang menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Saya juga baru tahu tadi ada penor ya, penor itu ternyata PJOK itu ya. Iya, pendidikan olahraga maksudnya. Kayak penor, ternyata penor gitu. Monggo saya kembalikan ke Pak Dedi. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Rusli, Ibu Tri Endang. Baik, meriah sekali acara kita pada siang hari ini. Pertanyaan juga banyak sekali, baik yang bertanya secara lisan maupun tertulis di meeting chat. Namun demikian, waktu jualan yang memisahkan kita, kami harapkan waktu yang terbatas ini tadi sudah dimanfaatkan benar-benar bagi mereka yang berminat dan semoga bisa lebih memantapkan teman-teman mahasiswa yang memang berminat untuk menjalani laboratorium kehidupan seperti ini, sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi. Akhirul kata, kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pelayanan dan tutur kata kami. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam sesi berikutnya yang terkait juga dengan program Surabaya Mengajar ini maupun juga dalam kesempatan lainnya. Semoga kemitraan ini tetap berjalan dan ini semoga juga bukan bentuk kerjasama yang terakhir bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya maupun dengan UNESA. Baik, sekali lagi kami cukupkan sekian. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih buat rekan-rekan Bapak Ibu dari UNESA yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta para peserta sosialisasi pada siang hari ini yang tetap sabar mengikuti acara hingga berakhirnya. Monggo, silakan bisa kembali ke tempat masing-masing. Nuwun Putri. Kami mohon izin. Mungkin nanti PPT sama recording Zoom-nya bisa dikirimkan ke saya. Ya saya kirim ke anak-anak juga nanti. Nuwun semuanya. Mudah dalam waktu dekat kita ini Pak ya banyak pesertanya ya. Jadi kami segera umum. Nuwun. Izin keluar Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.